Sejarah bukanlah ilusi, bukan kenangan yang tanpa arti. Kami peduli untuk memahami sejarah bangsa ini. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda-pemudi Indonesia. Serenada sejarah. Serenada sejarah. Ada nada di balik kisah sejarah. Kalau kata Bung Karno apa, Kak Roy? Jas merah. Apa jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena itu modal utama untuk memajukan bangsa ini. Itu modal utama ya. Ya. Nah, di episode yang pertama ini, yang paling perdana, kita akan membahas tokoh tentang Soetardjo. Siapa itu Soetardjo? Mungkin beliau seorang proklamator atau tokoh-tokoh sejarah yang kita pelajarin dulu SD. Jangan sok tahu. Memang SD pernah belajar ini. Pernah dong. Pernah sekolah juga. Dan gak usah banyak. Daripada kita so tahu kan. Benar, daripada kita sok tahu atau apalah ya. Mending kita tanya langsung. Langsung aja ya. Nah, Ke narasumber kita yang sangat terpercaya ini ya. Seorang kurator dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ada Kang Jaka Perbawa. Halo Kang Jaka, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik ya hari ini. Sangat luar biasa ya Kang Jaka ya. Luar biasa. Kang, coba ceritain dong sedikit latar belakang tentang tokoh Soetardjo ini. Baik, tokoh Soetardjo Kartohadikusumo, beliau tokoh yang dilahirkan di Blora, Jawa Tengah pada 22 Oktober 1892. Perjuangan beliau pada masa Hindia Belanda, beliau merupakan anggota Volksraad, semacam Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Hindia Belanda. Beliau duduk di Volksraad itu dari fraksi Persatuan Pegawai Bumi Putra yang mewakili dari Jawa Timur. Terus Bumi Putra itu sebagai komunitas kah atau mungkin lembaga atau bagaimana Kang? Bumi Putra itu sebutan untuk rakyat Hindia Belanda saat itu yang bukan keturunan Eropa, bukan keturunan Indo, jadi memang asli dari tanah air Hindia Belanda. Terus Kang, sumbangsi Soetardjo ini untuk kemerdekaan bangsa ini itu kira-kira apa Kang, sumbangsi tokoh tersebut? Nah ini dia, Soetardjo sebagai anggota Volksraad itu, beliau mempunyai sumbangsi besar bagi perjalanan bangsa kita karena saat sidang Volksraad 16 Juli 1936, beliau mengutarakan gagasan yang disebut petisi Soetardjo, yang pada dasarnya petisi Soetardjo itu meminta kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyerahkan tampuk pemerintahan, pengelolaan pemerintahan saat itu kepada rakyat Bumi Putra. Dan Soetardjo
meminta waktu kurang lebih 10 tahun untuk mempersiapkan pengambil alihan sistem pemerintahan saat itu. Oh, jadi begitu ya, Kang. Terus kenapa sih Sutarjo bisa berpikir untuk mencetuskan petisi tersebut, Kang? Baik, kenapa Sutarjo mempunyai pemikiran yang luar biasa pada saat itu, padahal kita saat itu masih dalam kondisi terjajah. Kenapa beliau bisa mengusulkan sebuah petisi? Ini ada kisahnya tersendiri. Bagaimana sebelum menjadi anggota Volksrat, Sutarjo itu merupakan pegawai negeri yang sudah sepak terjangnya menjabat di wilayah-wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai dari asisten wedana atau setingkat camat kalau saat ini, wedana, pernah menjadi patih. Nah, dia tokoh Sutarjo ini mempunyai pengalaman mengelola birokrasi di daerah-daerah, dan dia merasa bahwa apa yang dia lihat saat menjadi pejabat itu adalah kebutuhan di tiap desa yang dia pimpin, bahwa untuk menuju ke kemerdekaan 10 tahun kemudian, beliau merasa sebaiknya sebelum para pemimpin nasional berjuang, beliau merasa bahwa dari desa pun rakyat kebanyakan, rakyat jelata harus diangkat terlebih dahulu derajatnya. Jadi para pemimpin pergerakan tidak berjuang sendiri, tapi rakyat jelata pun harus disejajarkan derajatnya. Iya, benar-benar, Kang. Diberi pengertian untuk meningkatkan taraf hidup, pengetahuan, pendidikan, keterampilan, hingga pada suatu saat nanti pengambil alihan pemerintahan Hindia Belanda semua sudah siap, mulai dari lingkungan terkecil, lingkungan desa. Sesuai tadi sebait lirik dari lagu Di Timur Matahari, untuk membangunkan pemuda dan pemudi Indonesia agar mereka mempunyai keterampilan. Sutarjo di setiap pemerintah itu beliau fokus ke dunia pendidikan, kesenian, dan olahraga. Bagaimana di setiap beliau menjabat itu, yang dia pikirkan adalah bagaimana agar pemuda dan pemudi ini bisa membangun desanya, hingga jika tiba saatnya seluruh desa di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini sudah maju, barulah para pemimpin pergerakan nasional siap untuk mengambil alih pemerintahan dari Hindia Belanda. Oh, berarti semua harus diawali dari yang kecil dulu ya, Kang? Seperti desa, baru mulai ke kawasan desa-desa lainnya kan? Ya. Menyebar luas. Betul. Kecintaan para pemuda, pemudi, dan rakyat di pedesaan, kesadaran mereka mengenai arti nasionalisme, semangat kebangsaan, itu sudah dipupuk oleh Sutarjo. Jadi ketika beliau mengutarakan petisi Sutarjo, beliau sudah tahu apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di desa. Oke, Kang. Serenada sejarah. Nah, berarti Sutarjo itu bisa disebut juga wakil rakyat ya, Kang? Tentu, jelas. Saya kepikiran nih, ada satu lagu dari Iwan Fals, judulnya Wakil Rakyat. Wow. Jadi mari kita coba untuk nyanyikan dulu kan, merefleksikan Iya, diri benar, kita Kak Roy. biar nggak terlalu tegang dengan pelajaran-pelajaran sejarah tadi. Mantap. Oke. Coba kita bawakan ya.
Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karena menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantor safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara ha. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Nah Kang, apa sih teladan yang patut ditiru dan dicontoh dari tokoh Soetardjo ini untuk generasi muda saat ini dan wakil rakyat saat ini? Teladan yang bisa kita ambil, terutama untuk generasi muda dulu ya. Iya. Generasi muda diberikan kebebasan oleh pemerintah, diberikan keleluasaan bergerak untuk mengaktualisasikan diri, untuk membangun daerahnya masing-masing, membangun desanya dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat dan minat. Yang berbakat di bidang kesenian, bangkitkanlah kesenian. Yang di bidang olahraga, bangkitkanlah dunia olahraga kita. Di bidang pendidikan, gapailah cita-cita setinggi langit. Karena Soetardjo pun memberikan kebebasan itu. Selama menjabat, beliau mendata kebutuhan, keinginan, bakat dan minat dari para pemuda dan pemudi di tiap wilayah yang beliau pimpin. Jadi harus ada persamaan persepsi di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan, para pemuda dan pemudi merespon itu dengan mengaktualisasikan kemampuan di berbagai bidang yang mereka geluti. Sedangkan untuk wakil rakyat, Soetardjo sebagai wakil rakyat, beliau menyerap aspirasi dari daerah-daerah yang beliau pimpin. Untuk wakil rakyat saat ini, mereka dipilih untuk masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari daerah pemilihan, dapil. Dan sudah selayaknya lah wakil rakyat harus mengetahui dengan persis apa potensi, apa kebutuhan, apa hambatan di tiap daerah pilihannya. Jadi ketika mereka terpilih, mereka tahu apa yang harus dikerjakannya. Terkadang ada beberapa kasus caleg kita yang ditempatkan di daerah pemilihan tertentu bukan berasal dari daerah tersebut. Jadi ada gap, ada semacam kekosongan. Saya harus berbuat apa? Karena saya bukan dari daerah pilihan tersebut. Ini sebaiknya wakil rakyat sudah harus terjun terlebih dahulu melihat potensi di daerah pilihannya masing-masing. Kayak istilah anak zaman sekarang tuh kan akamsi. Anak kampung sini. Anak kampung sini. Jadi emang harus berasal dari daerahnya sendiri ya Kang? Karena mereka yang lebih tahu apa yang dibutuhkan.
Nah itu dia sejarah singkat tentang Toko Sutarjo ya. Kalau mau tahu lebih lanjut, lebih dalam tentang Toko Sutarjo, gimana caranya Kak Roy? Kalian bisa langsung subscribe ke akun YouTube-nya, apa namanya Kang? Akun YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan nanti dari pihak museum akan memberikan hadiah berupa komik Sutarjo bagi kalian yang setelah memberikan komentar terbaik, termenarik, yang teroke. Nah langsung subscribe ya teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih buat Kang Jaka yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan berbincang-bincang mengenai sejarah, kita jadi lebih tahu kan. Benar mengenai Kak sejarah. Roy. Satu lagu terakhir dari kita. 1. Super glad. Sebelum kau mengerti apa arti dari semua ini, sepantasnya kau pahami makna indah hidup ini. Waktu yang kau jalani, rasa cinta yang telah berhenti, sudah sepantasnya kau lakukan bila itu semua telah terjadi. Satukanlah cinta kita, walau hati ini lelah. Beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita. Dan bila tak kau pahami, teruslah untuk jalani. Sudah sepantasnya kau lakukan bila itu semua telah terjadi. Tak perlu untuk bersedih, tak perlu untuk menangis. Sudah sepantasnya kau lakukan bila itu semua telah terjadi. Satukanlah cinta kita, walau hati ini lelah. Beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita. Satukanlah cinta kita, walau hati ini lelah. Beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita. Oke, Yang Jaka, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sejarah bukanlah ilusi, bukan kenangan yang tanpa arti. Kami peduli untuk memahami sejarah bangsa ini. Kami muda ingin berkarya, kami muda ingin bicara. Kami generasi yang cinta negeri ini.